Ketika masih di Ponorogo, Mbah Nurjo menyambung hidup dengan bekerja. Karena daerah Purwosari adalah daerah pertanian, maka beliau bekerja di sawah dan tegalan. Hasil usahanya tidak langsung beliau masak akan tetapi disimpan dengan cara melemparkannya di atas langit-langit rumahnya karena beliau berpuasa. Hal ini dilakukannya hampir tiap hari. Suatu hari Mbah Muhammad Sarijan melihat perbuatan keponakannya tadi. Beliau penasaran kemudian melihat isi langit rumah. Ternyata di situ terdapat timbunan berbagai macam bahan makanan mentah. Akhirnya beliau berkata, "Oh, tiba ke awak memenuhiku tuh." Mbah Sarijan baru tahu kalau keponakannya sedang laku tirakat puasa. Beliau juga jarang tidur malam atau betah melek. Dari hasil tirakatnya ini Mbah Nurjo mendapatkan petunjuk semacam wangsit atau ilham dalam mimpi untuk babat di tempat baru. Satu sumber menceritakan bahwa suatu malam dalam mimpi beliau ditemui orang yang tinggi besar, memakai jubah serba hijau. Sosok itu menawari beliau untuk babat. "Awakku seneng babat alas dulu opo piye. Ayo tak duduk kian senang babat. Iki lo alasa. Babaden. Awakku mengkomang-gononggon serut iki karo proso iki." Esoknya Mbah Nurjo menceritakan mimpi yang sangat jelas yang baru dialaminya kepada mertuanya Mbah Nentohi. Kemudian beliau meminta izin untuk membuktikan petunjuk dalam mimpinya dan segera mencari tempat yang dimaksud. Sebelumnya memang Mbah Nurjo dan juga paman iparnya yaitu Mbah Muhammad Sarijan memiliki keinginan untuk hijrah mencari lahan baru sebagai tempat tinggal. Beliau berdua ingin mengembangkan keturunannya di tempat lain karena di Purwosari dirasa sudah padat, terutama oleh sanak saudaranya sendiri. Sumber lain menceritakan bahwa Mbah Nurjo mendapatkan bisikan gaib dalam mimpinya yang isinya kapan onowe ite. Ong ni alas malang ngenono. Artinya jika menemukan pohon wong di hutan Malang, maka tempatilah. Setelah mendapatkan wangsit untuk pergi ke Alas Malang, Mbah Nurjo berangkat di malam hari dengan sembunyi-sembunyi selesai acara pernikahannya. Ketika orang-orang sedang istirahat sehabis merayakan acara pernikahannya, beliau menyelinap lewat pintu belakang untuk pergi mencari Alas Malang. Ketika beliau diketahui sudah tidak ada, maka pamannya Mbah Muhammad Sarijan menyusul mencarinya dan sekaligus menemaninya mencari tujuannya. Alas Malang berasal dari kata alas yang berarti wono atau hutan dan nalang berarti melintang, menolak, melabuhan dan menghalang-halangi. Dinamakan Alas Malang mungkin karena hutan ini lokasinya melintang dari utara ke selatan di antara dua tempat yang sudah selesai dibabat menjadi dusun, yaitu Dusun Bakalan dan Dusun Tempuran. Mungkin juga karena hutan ini dihuni oleh lembut-lembut yang selalu menolak, melawan dan menghalang-halangi orang yang ingin menempatinya. Sehingga hutan ini tidak pernah berhasil dibabat sampai datang Mbah Nurjo. Konon Mbah Nurjo adalah orang ketujuh yang mencoba membuka hutan ini, di mana orang-orang sebelumnya selalu gagal menempatinya dengan berbagai halangan. Mbah Nurjo berangkat dari Kali Bengawan di sebelah barat perkampungannya dengan rute Kali Bengawan Ponorogo, Sungai Keang, Sungai Madiun Sungai, Ketonggo, Sungai Kedung Putri hingga tembus ke Tempuran. Pada masa Ki Imam Puroi dahulu, di sekitar Kali Bengawan tanpa angker dan wingit yang dipercayai sebagai danyangan tempat bangsa lembu. Oleh karenanya dinamakan Dusun Danyang. Di kali ini dahulu juga terdapat semacam dermaga, tempat singgahnya perahu-perahu dari pedalaman menuju perkotaan hingga Surabaya. Dermaga tersebut berada di Duku Tular sekarang. Dahulu kala di tempat tersebut dibangun sebuah gudang penyimpanan barang-barang yang akan diangkut ke Surabaya yang disebut gudang. Termasuk kayu jati bantuan Bupati Polorjo untuk membangun Masjid Taman Madiun juga melalui perairan Bengawan Tular ini. Beliau menginjakan kaki pertama kali di suatu tempat yang sekarang menjadi pemakaman umum muslim di Dusun Tempurjo. Setelah beberapa saat di tempat ini, beliau meneruskan langkah menuju ke arah utara dan akhirnya menemukan pohon yang dicari-carinya, yaitu pohon wangu. Kemudian beliau membuat rumah di tempat tersebut, kemudian membuka lahan untuk bercocok tanam. Untuk membuat tetenger atau tanda sebagai pembatas, lahan yang dibapatnya ditanami pohon wangu di beberapa sudutnya. Rumah Prabon dan sumur tua yang pernah dibuat Mbah Nurjo hingga sekarang masih dapat dijumpai di sebelah barat daya pohon tersebut. Alas Malang yang dibabat ini akhirnya berubah nama menjadi Temurjo. Satu versi menyebutkan bahwa dalam perjalanannya beliau ditemani oleh Bagindo Kilir atau yang lebih akrab disebut dengan Nabi Khidir alaihi salam. Setelah Mbah Nurjo berhasil menemukan tanah yang ditunjukkan sebagaimana dalam ilhamnya, beliau berangkat kedua kalinya dengan ditemani oleh paman beliau,
Mbah Sarijan. Sebagian sumber mengatakan beliau menyusul kemudian untuk membuktikan keberhasilan keponakannya menemukan lahan baru, di samping untuk ngawat-ngawati keponakannya tersebut. Mbah Nurejo kemudian menuju titik pusat alas Malang yang ternyata menjadi pusat hunian berbagai macam jenis lelembut. Menurut penuturan sebagian sesepuh, Mbah Sarijan kemudian bergegas melakukan ritual tertentu untuk membantu Mbah Nurejo. Beliau berjalan menyusuri penjuru-penjuru hutan untuk numbali memasang tumbal atau magri. Beliau melakukan ritual tertentu mulai dari Kaliwates Dawu ke barat sampai kuburan Boro Bakalan, ke selatan sampai Pleret, lalu ke timur sampai Sungai Tempuran. Beliau melakukan ritual ini mulai surup, waktu maghrib, hari Jumat Legi hingga selesai. Setelah titik-titik tersebut dipagri, lelembut-lelembut yang menghuni di tempat tersebut mulai merasa terusik dan tidak kerasan. Mereka kemudian pindah berbondong-bondong ke arah timur. Menurut cerita orang-orang Wates, sekitar jam 1 malam mereka mendengar suara-suara riuh seperti rombongan besar sedang lewat. Ayo teman-teman kita pergi. Ayo pindah dari sini tempat. Ini sudah dihuni manusia, pindah mana ah? Pindah mana? Pandansari. Timur laut. Mereka berpindah dengan berbondong-bondong menuju arah timur laut melewati rute perempatan Tugu Tempuran ke utara melalui jalan setapak menuju Tempursari, Wates, Dawu lalu menuju ke suatu tempat yang bernama Pandansari. Setelah aman, Mbah Nurejo mulai mendirikan rumah dan membuka lahan persawahan. Mbah Sarijan turut serta menemani Mbah Nurejo tinggal di Tempurejo beberapa saat. Melihat suasana ketentraman hidup Mbah Nurejo, akhirnya terlintas di benak Mbah Sarijan untuk memiliki tanah Babadan sendiri untuk mengembangkan dan memuliakan anak cucu keturunannya. Kemudian beliau mengutarakan maksud hatinya kepada keponakannya. Aku kok kepingin babat koyo seliramu. Ingin nyumanggakaken Pak Lik, menawi panjenengan gadah kersa mekaten. Jawab Mbah Nurejo. Akhirnya beliau berjalan ke arah barat daya dan berhenti di sebelah selatan sungai. Tepatnya sekarang di sekitar selatannya gapura masuk Masjid Bani Sarijan. Di awal-awal babat, Mbah Sarijan membuat semacam tempat meneyepi. Selama proses babat, beliau tinggal di Tempurejo. Ketika beliau tidak pulang ke Tempurejo, beliau bermalam dan menyepi di persepen yang telah dibuatnya. Demikian ini beliau jalani hingga bertahun-tahun sampai babadannya jadi, dan kemudian diteruskan oleh putra-putranya. Tanah yang beliau babat kemudian dinamakan Melikan, konon karena menjadi pelikan emas, dan ada juga yang mengatakan karena dusun ini melik-melik ning pojokan. Pada saat itu Ngawi masih menjadi satu dengan Kabupaten Magetan di bawah pemerintahan VOC Belanda. Karena masih dalam masa transisi maka banyak orang yang babat alas membuka desa tidak izin, padahal sebenarnya harus izin kepada pemerintah Hindia Belanda. Apabila tidak izin harus menjalani pidana di penjara. Demikian juga dengan adanya babat desa Melikan yang belum izin, maka Mbah Ahmad Jurumi harus menjalani pidana penjara 14 hari di Magetan. Setelah itu maka babat desa Melikan sudah sah secara hukum untuk diteruskan. Ketika jabatan lurah, mungkin pada masa itu masih menggunakan istilah Demang atau Tumenggung, Tempuran dipegang oleh Mbah Jo Pruso yang masih leluhur dari Bapak Marto Haryono, Lurah Tempuran, periode tahun 1931 sampai tahun 1973 Masehi, 42 tahun, Mbah Nurejo menjadi kami sepuh atau kami tuo, kepala dusun, ngerehne atau membawahi 3 dusun, yaitu Tempurejo, tanah yang sudah berhasil dibabatnya menjadi dusun, Melikan, yaitu tanah yang baru dibabat oleh Mbah Sarijan dan diteruskan oleh putra-putranya, dan Bakalan, tanah yang telah berhasil dibabat duluan oleh Mbah Muhyi. Ketika beliau sudah menginjak usia lanjut, beliau merasa tidak kuwagang atau menjangkau lagi. Beliau berkata kepada Mbah Juremi dan Mbah Muhyi, "Adi, aku sakiki tak nyekel Tempurejo wae. Nek nyekel Melikan karo Bakalan kok koyo kewes ora kuwowo, kecandak." Akhirnya Melikan dipasrahkan ke Mbah Juremi, Ahmad Juremi, dan Bakalan dikasihkan ke Mbah Muhyi. Mulai saat itu, Mbah Juremi sebagai kami tuo Melikan, Mbah Muhyi sebagai kami tuo Bakalan, dan Mbah Nurejo sendiri hanya memegang Tempurejo. Jika dilihat dari silsilah keturunan, sebenarnya mereka masih dalam satu ikatan keluarga. Mbah Juremi adalah adik misanan Mbah Nurejo, karena Mbah Juremi putra dari Mbah Sarijan, sedangkan Mbah Nurejo adalah menantu kakak Mbah Sarijan sendiri, Nyai Supia binti Muhammad Abdul Jawahir, Mbah Judel. Mbah Juremi juga menantu Mbah Muhyi dengan Nyai Marsinah, anak ketiga dari Mbah Muhyi.
Sedangkan Mbah Nurejo adalah kakak ipar, peripean, dari Mbah Muhi, karena Nyai Kadina, istri Mbah Muhi, adalah adik dari Nyai Sajina, istri Mbah Nurejo. Baik Mbah Nurejo maupun Mbah Muhi adalah menantu dari Mbah Mantoyib. Mbah Mantoyib sendiri adalah menantu Mbah Judel dari istri pertama Nyai Sedrok binti Amat Sari Kebanaran Ponorogo. Jika dihubungkan ke Mbah Judel, maka baik Mbah Nurejo, Mbah Muhi, dan Mbah Juremi adalah sama-sama cucu dari Mbah Judel, akan tetapi Mbah Nurejo dan Mbah Muhi adalah cucu menantu. Sedangkan urutan tertua adalah Mbah Nurejo, Mbah Muhi, kemudian Mbah Juremi.